Badan Legislasi atau Balek DPR RI menekankan dalam pembahasan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol harus fokus pada pengendalian dan pembatasan. Bukan seluruhnya melarang atau menghapus penggunaan minuman beralkohol di masyarakat. Balek menilai ada banyak manfaat yang didapat dari minuman beralkohol dari segi ekonomi, meskipun juga memiliki sisi mudorot dari sisi kesehatan. Oleh sebab itu, nantinya perlu diatur mengenai pengendalian dan batasan-batasan tentang minuman beralkohol tersebut. Anggota Badan Legislasi DPR RI Gus Pardi Gaus mengatakan, sejumlah lapisan masyarakat memberikan masukan agar judul rancangan Undang-Undang Minol harus netral, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang merugikan masyarakat. Bahwa pada umumnya mereka meminta judul itu harus netral. Seperti misalkan RUU tentang minuman beralkohol. Silakan di dalamnya itu diatur mengenai larangan, izin di mana tempat boleh, dan apa-apa saja penataan yang dilakukan. Begitu juga sanksi yang harus diputuskan, substansinya sama saja dengan apa yang ada, tetapi judul ini tentu jangan menimbulkan persepsi yang menimbulkan dinamika di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Anggota Balek DPR RI Taufik Basari menyebutkan bahwa RUU Minol dipastikan tidak akan mengganggu kelangsungan industri minol maupun sektor pariwisata, tetap fokus pada pembatasan dan pengendalian baik produksi maupun dari aspek distribusi. Ini tidak semangatnya bukan soal pelarangan ya, tapi pengelolaan atau minuman beralkohol secara umum, sehingga semua hal di situ mulai dari izin, mulai dari bagaimana pengaturan industrinya, bagaimana pengelolaannya, ya, bagaimana batasan-batasannya, itu bisa diatur secara lebih luas dibandingkan kemudian ada suatu judul yang judulnya saja sudah langsung menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Balek DPR RI menilai kebijakan Konun Jinayat atau Peraturan Daerah Provinsi Aceh dapat dijadikan referensi dalam penyusunan rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol. Bahwa penting Republik Indonesia memiliki undang-undang larangan minum beralkohol. Buktinya di Aceh, tingkat kriminalitas dari alkohol semakin rendah. Ini kan bagaimana di bahagian di provinsi lain juga hal yang sama. Apa yang selama ini dijalankan di Aceh, yang sudah baik ini bisa kita berikan contoh kepada seluruh Indonesia lainnya. Kita mendapatkan pengayaan dari masukan yang ada, contoh konkret dari penerapan hukum syariat yang di Aceh, dampaknya kepada masyarakat, persoalan-persoalan terjadi di Aceh, tentu dampaknya menjadi lebih maksimal, artinya kasus menjadi lebih turun gitu dengan adanya aturan hukum yang ada gitu. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi mengungkapkan bahwa dari hasil diskusi dengan sejumlah pihak ada beberapa usulan dalam penyempurnaan RUU Larangan Minol. Di antaranya mengenai judul RUU, pemidanaan untuk memberikan efek jera, serta usulan untuk cukai minol. Ada sejumlah masukan terkait penyempurnaan draft RUU ini. Di antaranya bagaimana terkait dengan judul itu tidak menggunakan kata larangan. Yang kedua, terkait dengan pemidanaan itu bagaimana bisa menimbulkan efek jera, tidak lagi minol ini menjadi tipiring. Dan selanjutnya tadi ada kekhawatiran jangan sampai RUU ini disalahgunakan oleh masyarakat. Tentu kita akan mengantisipasi itu, makanya partisipasi masyarakat yang dimaksudkan kita batasi juga dalam ketentuan perundang-undangan ini gitu. Dan tadi ada yang menilai harus dilihat dari manfaat dan mudaratnya. Kehadiran undang-undang ini ternyata lebih banyak manfaatnya. Karena keberadaan minuman beralkohol baik dari aspek keamanan maupun aspek yang lainnya itu lebih banyak mudaratnya. Sementara itu, anggota Balek DPR RI lainnya, Nur Nadlifah mengatakan, di beberapa daerah masih terdapat tradisi dan adat istiadat yang melibatkan penggunaan minuman beralkohol. Untuk itu, demi kepentingan bersama, maka rancangan undang-undang larangan minol harus bisa mengakomodir kepentingan banyak kalangan. Untuk mendapatkan masukan dari seluruh komponen masyarakat ini, kami dari Balek kunjungan kerja di 3 daerah NTB, Aceh, dan juga Kalimantan Selatan ini. Untuk mendapat masukan, sesungguhnya
kalau di daerah-daerah itu seperti apa sih gitu. Apakah mereka masih menginginkan adanya minuman beralkohol untuk kondisi-kondisi tertentu atau close semuanya? Sehingga pada penyusunan nanti benar-benar hasil produk hukum kita ini bisa diterima di seluruh masyarakat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.